Kita ke informasi lain, pemirsa. Pesawat Saudi Airlines yang mengangkut 442 jemaah haji Indonesia mendarat darurat di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara, Selasa siang. Pendaratan darurat setelah pesawat rute Jeddah Jakarta tersebut menerima ancaman bom. Pesawat Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SV5728 rute Jeddah Jakarta mendarat darurat di Bandara Kuala Namu, Medan, Sumatera Utara sekitar pukul 10.55 Selasa siang. Pendaratan darurat usai pilot pesawat mendapat ancaman bom melalui email setelah lepas landas dari Jeddah, Arab Saudi. Seluruh penumpang pesawat Saudi Airlines yaitu 442 jemaah haji asal Depok dan Bekasi Kloter 12 JKS dievakuasi. Seluruh penumpang dipindahkan ke ruang tunggu keberangkatan internasional. Sementara tim penjinak bahan peledak langsung melakukan sterilisasi pesawat. Beberapa penumpang mengaku baru mengetahui ada ancaman bom saat mendarat darurat di Bandara Kuala Namu. Tahunya itu setelah beredar di medsos. Sekitar jam berapa Pak kalau boleh tahu? Wah, itu jam berapa? Berapa jam kemudian gitu? Kurang lebih jam berapa? Jam 1 atau jam 2. Usai dievakuasi dari pesawat, 442 jemaah haji diangkut menggunakan bus dan diinapkan semalam di sebuah hotel di kota Medan. Seluruh jemaah akan diberangkatkan ke Jakarta pagi ini. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin, iNews melaporkan. Sementara itu, setelah sempat mendarat darurat di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang karena ancaman bom, pesawat Saudi Airlines yang membawa 442 jemaah haji Indonesia pagi ini diterbangkan kembali ke Bandara Soekarno-Hatta. 442 jemaah haji Indonesia berada di ruang tunggu Bandara Kuala Namu menunggu diberangkatkan pesawat Saudi Airlines SV576 ke Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Mereka mendapatkan pengawalan ketat dari aparat pengamanan bandara. Kepala Kantor Otoritas Bandara Wilayah 2 Medan hingga Kapolresta Deli Serdang turut memantau para jemaah haji. Pesawat Saudi Airlines yang membawa para jemaah akhirnya lepas landas dari Bandara Kuala Namu pada pukul 8.45 waktu Indonesia bagian Barat menuju Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Sementara itu, Kapolda Sumatera Utara menyatakan tidak ditemukan bom dalam pesawat Saudi Airlines yang mendarat darurat di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Usai mendarat darurat, tim Gegana Polda Sumatera Utara langsung menyisir seluruh area dalam pesawat Saudi Airlines SV5276. Pesawat ataupun penyisiran dilakukan usai pesawat rute Jeddah Jakarta itu mendapat ancaman bom melalui email. Ancaman diterima pilot saat pesawat lepas landas dari Bandara Jeddah, Arab Saudi. Usai dilakukan penyisiran, kepolisian memastikan tidak ada bom di dalam pesawat. Hasil sementara dari hasil kegiatan pengecekan oleh Bidom dan dari Kodam dan dari Paskas, saat ini posisi pesawat dinyatakan clear, baik dari kabin maupun dari barang-barang yang diangkut di pesawat. Dan kami masih lakukan pendalaman terhadap barang bawaan dari para jemaah haji yang berada di Jeddah. Sementara terkait dengan kronologis dan latar belakangnya masih kita dalami karena ini masih dalam pendalaman dari informasi dari Jakarta dan Jeddah. Keinformasi lain, pemirsa, setelah digeruduk puluhan orang tua siswa sekolah Al-Karim Islam School di Bekasi, Jawa Barat akhirnya disegel. Pihak sekolah diminta mengembalikan uang sekolah ratusan juta rupiah karena tidak mampu memberikan fasilitas sesuai dengan yang dijanjikan. Disaksikan puluhan orang tua siswa dan pihak yayasan Sekolah Al-Karim Islamic School di Jalan Baru Perjuangan, Marga Mulia, Kota Bekasi akhirnya disegel. Penyegelan dilakukan Dinas Pendidikan Kota Bekasi setelah menemukan banyak permasalahan administrasi keuangan. Sekolah PAUD, TK, dan SD Al-Karim Islamic School juga tidak diperbolehkan menerima siswa baru pada tahun ini. Sebelumnya, Senin lalu, puluhan orang tua siswa menggeruduk Sekolah Al-Karim Islamic School karena merasa ditipu yayasan sekolah.
Para orang tua mengaku sudah membayar puluhan juta, namun fasilitas pendidikan yang didapat tidak sesuai yang dijanjikan. Di antaranya guru yang tidak kompeten, bahkan tidak memiliki nomor induk sekolah. Jadi saya selama anak saya sekolah di sini nggak pernah ketemu psikolog. Padahal ada biaya untuk sekolah. Ada. Dan dijanjiin dari awal. Udah bayar, Bu? Udah. Berapa biayanya Bu yang sekolah? Itu udah termasuk ini sih ke activity sama tuition fee-nya. Oh, paket ya? Iya, paket. Berapa nilainya? Kalau activity fee itu 5.500.000 buat nursery. Kalau tuition fee itu 5.400.000 untuk 3 bulan. Dan tidak ada juga kelihatan perkembangan bahasa Inggrisnya di rumah. Tidak ada sama sekali. Padahal kita masukin ke sini karena Cambridge. Orang tua siswa menuntut pengembalian uang sekolah yang telah dibayarkan. Pihak yayasan menyatakan akan menjual seluruh aset untuk mengembalikan uang pendidikan yang telah disetorkan. Itu semua yayasan akan menjual aset, Pak. Ya, akan menjual aset semuanya dan akan menggantikan. Nanti saya akan urus, Pak. Saya akan urus nanti beliau mungkin nggak mengeluarkan statement. Saya akan mengeluarkan statement adalah kami akan mengganti uang atau murid. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Polisi menangkap 2 terduga pelaku penembakan WNA Australia di sebuah villa di Bali. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan 1 terduga pelaku sudah di Jakarta. Sementara 1 lagi dalam perjalanan dari luar negeri. Pelaku penembakan 2 WNA Australia di sebuah villa di Bali terungkap. Kapolri Jenderal Listio Sigit menyatakan 2 terduga pelaku telah ditangkap, 1 terduga pelaku sudah berada di Jakarta, dan 1 terduga pelaku lain dalam perjalanan dari luar negeri. Namun Kapolri belum merinci identitas kedua terduga pelaku. Bahkan warga negara Australia, saya sudah mendapatkan laporan dari Kapolda. Saat ini sudah diamankan. 1 sudah ada di Jakarta, 1 lagi dalam perjalanan dari luar negeri. Akan masuk Jakarta, nanti secara detail akan dirilis secara khusus oleh Polda Bali. Sementara itu dari hasil pemeriksaan luar jenazah 2 WNA korban penembakan, tim forensik RSUP Profesor Ngurah Denpasar menemukan luka tembak, luka lecet, dan terbuka. 2 WNA Australia ditembak di sebuah villa di Bali pekan lalu. Dari CCTV dan pemeriksaan saksi, pelaku berjumlah 2 orang dan fasih berbahasa Inggris dengan aksen Australia. Polisi juga temukan belasan selongsong peluru, proyektil utuh, dan puluhan pecahan proyektil di lokasi kejadian. Dari Jembrana, Bali, Inyoman Sudika, iNews melaporkan.